Kita masuk ke Al-Ghaffar. Ghaffar di surat Zumar ya, contohnya ayat 5, ala huwal azizul Ghaffar. Ghaffar ini termasuk sigot mubalaghah. Apa itu sigot mubalaghah? Jadi bentuk kata yang disangatkan. Yang disangatkan berarti sangat banyak pengampunannya. Itu loh, sangat banyak pengampunannya. Jadi Ghaffar atau Ghafur ya, ada ya, Al-Ghaffar ada, Al-Ghafur juga ada. Itu sama saja, sama-sama sigot mubalaghah. Ya, sama-sama sigot mubalaghah. Bentuk aslinya adalah Ghafir. Ya, Ghafir. Seperti di ayatnya Ghafirid dzanbi wa qabilit taubi syadidil iqab. Ghafir itu mengampuni. Tapi kalau Ghaffar atau Ghafur berarti maknanya banyak pengampunannya, gitu loh. Kalau Ghafir itu mengampuni gitu aja. Kalau Ghaffar atau Ghafur ini bermakna banyak pengampunannya. Ghafaro yaghfiru. Ya, asal katanya Ghafaro yaghfiru. Ya. Isim fa'ilnya Ghafir sebenarnya. Kemudian diubah menjadi sigot mubalaghah menjadi Ghaffar atau Ghafur. Ghafur. Sebenarnya kata Ghafaro yaghfiru itu menutup. Jadi dosa yang kita perbuat itu ditutup oleh Allah. Jadi asatir lidunubi ibadihi wa uyubihim al-mutajawizu an khotoyahum wa dunubihim. Jadi Allah itu menutup dosa-dosa dan aib-aib hambanya. Ya, menutup dosa-dosa dan aib-aib hambanya. Dan mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Itu. Jadi wa aslul ghafri at-taghtiyah. Ya. Jadi makna asli dari Ghafur atau kata Ghafaro yaghfiru itu adalah menutup sebenarnya. Menutup. Jadi ada juga istilah maghfirah, ya kan? Ya, maghfirah itu biasanya dimaknai pengampunan. Tapi itu adalah ilbasullah ta'ala al-afwa al-mudnibin. Jadi Allah menutupkan maafnya kepada para pendosa, betul loh. Jadi Allah menutupkan maafnya kepada dosanya para pendosa itu. Itu asal kata Ghafaro yaghfiru. Kemudian penjelasannya adalah yaghfiru dzunub marratan ba'da marrah. Jadi yaghfiru mengampuni siapa Allah ad-dzunub pada ya berbagai macam dosa. Dzunub itu jamak. Marratan
sekali ba'da marrotin setelah sekali. Artinya berulang-ulang kali. Jadi Allah mengampuni dosa marrotan ba'da marroh. Artinya berulang-ulang kali. Ilama sampai apa-apa layuhso yang tidak bisa dihitung. Mahma adumat walaupun sar apa dosa, wakasurat dan banyak apa dosa. Ya. Kulama itu maknanya apa aslinya? Kulama makna aslinya apa? Tiap kali. Ya, tiap kali. Kulama takarorot, tiap kali berulang, ya, tiap kali berulang-ulang. Apa taubatul abdi, tobatnya seorang hamba, takarorot maka juga berulang-ulang. Apa al-maghfirah, pengampunan. Jadi dosanya itu ditutup dengan maaf. Dosanya ditutup dengan maaf. Minar Robbi dari Tuhan, ya, dari Tuhan. Wahwa dan dia Tuhan atau Allah iku kasirul ghufron, banyak pengampunannya. Ya, banyak pengampunannya. Jadi ada riwayat itu menjelaskan ada seorang hamba melakukan dosa, Allah memaafkan. Melakukan dosa lagi, Allah memaafkan lagi. Ya, melakukan dosa lagi, dia tobat, Allah memaafkan lagi. Sampai pada akhirnya ya sudah, aku sediakan maafku. Gitu. Karena besok dia pasti melakukan dosa lagi dan tobat lagi. Itu. Ya, ini bukan alasan bagi kita untuk Allah besok berbuat dosa lagi, tidak apa-apa, bukan seperti itu. Maksudnya adalah kita harus punya kebiasaan bertobat. Arahnya begitu, bukan kebiasaan melakukan dosa loh ya, tapi kebiasaan bertobat. Iya, jadi hadisnya kan ada seorang hamba berdosa, dia bertobat, Allah mengampuni. Berbuat dosa lagi, bertobat, Allah mengampuni lagi. Berbuat dosa lagi, bertobat, Allah mengampuni lagi. Oh ya sudah, kalau gitu tak sediakan pengampunanku. Kasih aja. Karena Allah tahu dia punya kebiasaan bertobat. Ya. Karena dia punya kebiasaan bertobat, maka Allah sediakan pengampunan. Karena apa? Banyak orang melakukan dosa tapi tidak punya kebiasaan bertobat. Dia tidak diampuni. Ya. Perkara apa? Naik pesawat. Terus? Ya. Oh, berarti tobatnya tidak nasuha. Ya. Orang yang ngakunya Arab. Ya. Kalau kita langsung bilang orang Arab, nanti dikira kita menuduh. Orang yang ngakunya Arab, ya, ngakunya Arab. Ya. Suka pergi ke Oh, di pesawat ketemu orang Arab, suka berkunjung ke suatu negara, cari pelacur. Terus dia melakukan dosa, terus Allah nanti bertobat, nanti cari pelacur lagi, bertobat lagi, gitu kan. Ya, itu berarti bukan hobi bertobat, tapi hobi melakukan dosa. Ya, itu
Kalau caranya seperti itu ya tidak nasuha tobatnya. Tapi jangan main-main dengan dosa loh ya. Karena saudaranya Nabi Yusuf dulu pada saat merencanakan pembuangan Yusuf, mereka juga merencanakan mau tobat. Merencanakan mau tobat. Ya. Jadi setelah kita buang Yusuf ini, kita tobat. Tapi sampai mereka tua punya anak cucu belum tobat juga. Sampai Yusuf sendiri yang membongkar keburukan mereka. Jadi jangan coba-coba, alah aku melakukan dosa habis itu tobat. Ya. Ya. Kalau dirancang sebelumnya ada contoh yaitu tadi saudaranya Nabi Yusuf itu. Pada saat merencanakan menyingkirkan Yusuf, mereka juga merencanakan setelah itu tobat. Setelah itu tobat. Tapi ternyata menyingkirkan Yusufnya terlaksana, tobatnya tidak. Tidak terlaksana. Karena mereka lebih memilih menutup kebohongan. Menutupi kebohongan. Ya, pakaiannya Yusuf dilumuri darah, iya kan? Mereka pura-pura nangis, Yusuf dimakan serigala atau apa. Ternyata gagal bertobat. Sampai Nabi Yusuf sendiri yang membongkar keburukan mereka, dosa mereka. Jadi dalam hadis itu ada hamba melakukan dosa, bertobat, Allah mengampuni, melakukan dosa lagi, bertobat, Allah mengampuni. Allah selalu menyediakan pengampunan bagi orang yang terbiasa bertobatnya, dari sisi tobatnya itu. Bukan menyediakan pengampunan bagi orang yang terbiasa dosa, bukan. Tapi yang terbiasa bertobat. Banyak kalau orang melakukan dosa banyak. Tapi lebih banyak yang tidak diberi kemampuan untuk bertobat. Tidak diberi kemampuan untuk bertobat. Ini yang susah. Jangankan bertobat, mengakui kesalahan itu tidak mampu. Tidak mampu, mengakui kesalahan itu tidak mampu. Coba lihat dapur berapa. Ya. Dia tidak mampu untuk bertobat. Melakukan dosa, tidak mampu untuk bertobat. Ini bahaya. Ya. Ini bahaya itu. Jadi Allah menyediakan pengampunan pada hambanya dalam hadis tersebut karena memang Allah tahu kebiasaannya bertobat. Bukan kebiasaannya melakukan dosa, bukan. Ya. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Al-Qahar. Wa barazu lillahil wahidil qahar. Surat Ibrahim ayat 48. Wa barazu dan keluar mereka. Keluar dari mana? Dari kuburan. Keluar dari kuburan. Lillah pada Allah. Al-Wahid yang maha esa, Al-Qahar lagi maha memaksa.
Jadi ini menceritakan tentang hari kiamat. Wa barazu lillah al-wahidil qahar. Jadi mereka keluar dari kuburannya masing-masing menuju Allah yang Maha Esa lagi Maha memaksa. Mau nggak mau harus taat. Ya. Termasuk orang kafir itu sebenarnya tak mau hidup lagi. Ya kan? Tak mau hidup lagi. Mereka sudah putus asa, sudah. Tapi ya dipaksa untuk hidup. Wa barazu lillahil wahidil qahar. Jadi menuju satu arah ya. Ya ke padang mahsyar memang ya harus diadili semuanya dan semuanya harus taat. Tidak ada yang bisa membangkang ya. Sembunyi di kamar mandi, di jeding, biar enggak ketahuan, atau sembunyi di balik lemari ya enggak bisa. Itu. Semuanya ke situ semua. Sehingga al-qahar itu bermakna alladzi qahara jami al-kainat. Alladzi dzat qahara yang memaksa jami al-kainat pada segala sesuatu yang ada. Wahwa dan dia Allah iku al-qahar, maha memaksa. Ala kullil khalaik atas setiap makhluk. Bi ulu widzat dengan tingginya atau mulianya zat. Wa ulu wisultan dan mulianya kekuasaan. Wa ulu wil makanah dan tingginya atau mulianya kedudukan, wal qadri dan kekuasaan. Itu. Ya termasuk itu. Contohnya yaitu bangkit dari kubur. Kalau orang kafir maunya ya wis mati terus, jadi tanah, tidak jadi apa-apa. Terus istirahat. Begini, jadi orang kafir itu begitu masuk dalam kubur diseksa sampai hari kiamat. Tepatnya sampai kapan? Ada ayat man ba'asana min markodina. Jadi orang kafir mati itu diseksa sampai hari kiamat, sampai berhenti di tiupan semua makhluk mati. Itu ada jeda siksa. Ya, mereka bisa tidur nyenyak itu. Jadi ada ayat man ba'asana min markodina. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami. Itu. Nah setelah itu baru dibangunkan. Setelah dibangunkan putus asa lagi dia. Waduh perkaranya lebih berat ini. Maunya mereka menolak tapi tak bisa. Karena Allah punya sifat al-qahar itu. Jadi orang kafir begitu mati disiksa dalam kubur ya. Ditanya malaikat mungkar nakir. Tak bisa jawab kan, disiksa. Jadi tiupan hari kiamat itu kan ada yang menjelaskan 2 kali, ada yang menjelaskan 3 kali. Terus yang benar yang mana? Terus kita tengok nanti aja lah. Ada pertama tiupan kehancuran. Ya. Yang kedua tiupan kematian. Yang ketiga tiupan kebangkitan. Ada yang menjelaskan ya kematian langsung kebangkitan gitu ya. Jadi siksanya di alam kubur itu sampai tiupan kematian ini. Ya. Entah pertama atau yang kedua, pokoknya tiupan kematian, semua makhluk mati itu ada jeda. Orang kafir tidak disiksa. Alhamdulillah bisa istirahat, tak disiksa lagi. Ya kurang tahu. Ya kan?
Bilang alhamdulillah apa enggak ya. Kurang lebih mereka bisa merasakan jeda ini. Nah setelah itu ada tiupan kebangkitan. Mereka ngomong, man ba'asana min marqadina. Aduh, ini siapa ini yang membangkitkan kami dari tidur kami. Nah, sudah mulai sedih lagi, susah lagi, putus asa lagi. Ini yang dihadapi neraka ini habis ini. Tapi mereka tidak bisa lari kemana-mana. Karena sifatnya Allah Al-Qahar. Jadi memaksa segala sesuatu yang ada untuk menuruti keinginannya Allah. Dan paksaannya itu mutlak, betul. Jadi Al-Qahar ala kullil khalaik bi uluwidzat. Dengan mulianya zat, dengan mulianya kekuasaan dan mulianya kedudukan dan kekuasaan. Wis. Ora ana sing iso mlayu wis. Alamat wis. Itu. Cukup dulu ya. Al-Wahhab. Al-Wahhab ya. Wahabna min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan berilah untuk kami dari sisi engkau kerahmatan. Sesungguhnya engkau, ya engkau lah yang maha memberi. Wahab. Ya. Wahab itu artinya adalah maha memberi. Al-Jawad, Jawad itu mulia. Dermawan, mohon maaf. Al-Jawad itu dermawan. Al-Mun'im memberi nikmat bil atoya dengan berbagai pemberian. Ya. Kasirun nawal, banyak memberi. Daimul ma'ruf, kekal kebaikannya. Ala jami'i khalqi atas seluruh makhluknya. Yukti memberi siapa Allah min ghairi su'al, dari tanpa permintaan. Ya. Tanpa harus diminta, Allah sudah memberi pada kita. Wala dan tidak wasilatin perantara. Bisa memberi dengan tanpa perantara, itu bisa. Wayun imu dan memberi kenikmatan Allah ya bila sababin dengan tanpa harus ada sebab. Wakilatin dan usaha. Wakilatin dan usaha. Ya bisa seperti itu. Jadi justru yang diberikan Allah kepada kita tanpa kita meminta itu kadang lebih besar daripada yang kita minta. Bisa bernapas, bisa jantungnya berdetak. Tak pernah minta. Matanya bisa melihat, telinganya mendengar. Ya. Banyak pemberiannya. Bahkan pemberiannya itu tak pernah kita pikirkan. Setelah itu tidak disyukuri pula. Rambutnya bisa tumbuh. Kita mikir sampai segitunya? Enggak, jarang. Sudah mulai rontok ya. Mulai rontok terus mulai berubah itu baru lulu. Kok habis rambutku, baru terasa. Ya. Jadi kekal kebaikannya. Kekal kebaikannya pada seluruh makhluknya. Memberi tanpa harus diminta, tanpa harus ada perantara. Ya, kadang ya seperti itu. Memberi nikmat tanpa harus ada sebab. Tanpa ada usaha. Itu Wahhab. Ya contohnya ya kayak Maryam itu. Maryam ibunya Nabi Isa. Jadi Maryam itu ditakdirkan sebagai perawat
Baitul Maqdis. Yang mana biasanya perawat Baitul Maqdis, tukang bersih-bersih, tukang merapikan apa gitu kan, nyapu, ngepel atau apa. Biasanya laki-laki, Maryam itu perempuan. Kalau perempuan biasanya butuh kamar khusus. Ya kan? Butuh kamar khusus. Iya, kalau agama Yahudi. Tapi Yahudi yang masih benar, yang masih lurus. Pada saat tugasnya bersih-bersih, urus Baitul Maqdis sudah selesai, dia harus masuk kamar. Dan kamarnya dikunci. Yang bawa kunci itu Nabi Zakaria. Bukan bapaknya. Bapaknya sudah meninggal sebelum Maryam lahir. Bapaknya adalah Imron. Maka ada sholat namanya Ali Imron. Keluarga Imron. Imron ini adalah bapaknya Maryam. Imron meninggal sebelum Maryam lahir. Dia diasuh oleh Nabi Zakaria. Jadi dia kerjanya ya merawat Baitul Maqdis. Setelah tugas selesai, masuk kamar dikunci. Kunci yang pegang adalah Zakaria. Sehingga makan minumnya Nabi Zakaria yang sediakan dan yang antar. Buka, kasih makan, udah selesai, kunci lagi. Tuh. Cuman anehnya, tiap kali Nabi Zakaria masuk ke kamarnya Maryam, sudah ada makanan di situ. Sudah ada makanan di situ. Dan itu tidak sekali dua kali. Ya, sudah ada makanan di situ. Dan makanannya aneh. Buah-buahan yang seharusnya ada di musim kemarau, ada di situ saat musim hujan. Dan sebaliknya. Buahnya aneh pokoknya. Jadi buahnya ada di kamarnya Maryam dan buah itu kalau di dunia bukan musimnya. Seperti durian, mangga itu kan ada musimnya ya. Itu enggak musim mangga ada mangga di situ. Enggak musim anggur ada anggur di situ. Enggak ikut musim. Kemudian pada akhirnya Nabi Zakaria tak sabar itu. Bertanya. Orang kalau pinter betul itu diemnya lama. Mikir dia. Ini dari mana? Kunci aku yang bawa. Pintunya aku sendiri yang kunci. Ya. Terus kamarnya, biliknya juga rapat. Tertutup ya. Kok anak ini punya makanan di kamarnya itu, di biliknya. Dari mana? Ditanya. Jawabnya Maryam ya ini rezeki dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Jadi Allah memberi rezeki pada siapapun yang dikehendaki dengan tanpa hisapan. Terus dari situlah Zakaria mulai berpikir, aku ini sudah tua, tapi belum punya anak. Usia seperti aku ini, secara logika tidak punya anak. Secara logika tidak punya anak. Terus dia pada akhirnya minta anak juga. Karena terinspirasi dari Maryam. Maryam yang dikurung di dalam kamar, dikunci. Allah memberi rizki, mengirimkan buah-buahan dari surga. Itu buah-buahan dari surga betul. Ya. Maryam yang terkurung dalam kamar, kamarnya aku kunci, rapat. Ternyata rizki bisa masuk ke situ.
Berarti aku pun walaupun sudah tua, kalau Allah berkenan memberi aku seorang putra, ya diberi. Hunalika da'a Zakaria Rabbah, maka disitulah Nabi Zakaria memohon diberi seorang anak kepada Tuhannya. Akhirnya diberi anak namanya Yahya, Nabi Yahya itu. Jadi rezeki ya tidak harus masuk akal. Tidak harus masuk akal. Jadi seusia Nabi Zakaria itu seharusnya sudah tidak bisa punya anak. Insya Allah 100 lebih. Ya. Mandul, tidak pernah punya anak sebelumnya. Istrinya ya sudah tua, sama. Tapi tahu-tahu hamil gitu aja. Ciri-cirinya kamu punya anak, kamu akan ya tidak bisa bicara selama 30 hari. Illa romza. Ya. Selama 3 hari, kok 30 hari. Itu dikisahkan di surat Maryam ada, di surat Ali Imran juga ada. Seperti itu. Dikurung dalam bilik, kunci dipegang sama Zakaria. Kok ada buah-buahan di dalam? Sekali 2 kali dibiarkan sampai berganti tahun. Dibiarkan aja. Mikir Nabi Zakaria ini mikir. Dari mana anak ini dapat buah-buahan? Kalau dikasih orang, ya seharusnya buahnya itu sesuai dengan musimnya. Ya kan? Ini kalau dikasih orang, harusnya buahnya sesuai dengan musimnya. Lah ini tidak sesuai. Harusnya misalkan musim mangga, nah ini dikasih durian. Ya kan? Harusnya musim durian, ini dikasih mangga. Kan? Terus dia bertanya, ya itu tadi. Maryam menjawab, itulah rezeki dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Dari situlah Nabi Zakaria memohon seorang putra dan diberi putra yang solih. Istrinya lupa saya, dilupakan. Yes, intinya ya tua ya mandul. Sudah cukup ya.